Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairiatun Husnul Khotimah dari PBI 3. Yang saya hormati Bapak Mukti Ali MPDI selaku dosen mata kuliah studi keislaman. Di video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Siti Khairiah tentang Islam, pemahaman dan karakter ajarannya. 4. Memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Kita sudah mengenal Islam sejak lama, tetapi Islam yang bagaimanakah yang kita kenal itu? Misalnya mengenai Islam yang ditampilkan Iqbal dengan nuansa filosofis dan sofistiknya, Islam yang ditampilkan Fazlur Rahman dengan nuansa historis dan filosofis, dan demikian juga Islam yang ditampilkan pemikir-pemikir dari Irak seperti Ali Syariati, Said Hussein, Nasr, dan Murtada Mutahari. Para pemikir Islam dari Irak terkesan banyak menguasai pemikiran filsafat modern serta ilmu-ilmu sosial yang berasal dari Barat. Mereka telah menunjukkan sisi kelemahan dari berbagai pemikiran filsafat modern dan ilmu sosial dari Barat. Melalui kritiknya yang akurat, serta solusi yang ditawarkannya dari Islam yang dibangun dari pendekatan filosofis sofistik, di Indonesia kita mengenal pemikiran Islam dari Harun Nasution yang banyak menggunakan pendekatan filosofis dan historis sebagai acuannya. Muncul pula M. Rashid melalui pendekatan normatif legalistik yang melihat bahwa potret Islam yang ditampilkan Nasution dinilai kurang menunjukkan Islam sebagai yang dikehendaki Al-Quran dan Al-Hadis. Pendapat di atas bukan hanya lebarnya jurang perbedaan pendapat antara para pemikir Islam, akan tetapi merupakan suatu rangkaian pemikiran para tokoh yang mengkaji Islam dengan menggunakan pendekatannya masing-masing sesuai dengan disiplin itu. Mengenai perbedaan pendapat di kalangan umat muslim sudah menjadi sunatullah dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa ikhtilaf ummati rahmah, yaitu perbedaan umatku adalah rahmat. Yang kelima, konsep dan karakteristik ajaran Islam. Islam memiliki karakteristik yang khas yang dapat dikenali melalui konsepsinya dalam berbagai bidang, seperti bidang agama, bidang ibadah, muamalah atau kemanusiaan, yang di dalamnya termasuk masalah pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial ekonomi, politik, kehidupan, lingkungan hidup, kesejahteraan pekerjaan, serta Islam sebagai sebuah disiplin ilmu. Konsep ajaran Islam dalam berbagai bidang yang menjadi karakteristik ajaran Islam itu dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, bidang agama. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama adalah mengakui adanya pluralisme sebagai sesuatu kenyataan, mengakui adanya universalisme, yakni mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhir, menyuruh berbuat baik dan mengajak pada keselamatan. Islam adalah agama yang kitab sucinya dengan tegas mengakui hak agama lain kecuali yang berdasarkan paganisme dan menjalankan ajaran masing-masing dengan penuh kesungguhan. Al-Quran menjelaskan tentang pengakuan akan hak agama-agama lain yang merupakan dasar paham kemajemukan sosial budaya dan agama sebagai ketetapan Tuhan yang tidak berubah-ubah. Yang kedua, bidang ibadah. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang ibadah berarti bakti manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid, ibadah adalah merupakan sifat, jiwa dan misi ajaran Islam itu sendiri yang sejalan dengan tugas penciptaan manusia sebagai makhluk yang hanya diperintahkan agar beribadah kepadanya. Yang ketiga, bidang akidah. Akidah dalam Islam meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah. Ucapan dengan lisan dalam bentuk dua kalimat syahadat, yaitu menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Perbuatan dengan amal soleh, artinya orang yang beriman tidak ada rasa dalam hati atau ucapan di mulut dan perbuatan, melainkan secara keseluruhan menggambarkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni tidak ada niat, ucapan dan perbuatan yang dikemukakan oleh orang yang beriman itu kecuali yang sejalan dengan kehendak Allah. Yang keempat, bidang ilmu dan kebudayaan. Karakteristik ajaran Islam dalam ilmu dan kebudayaan bersikap terbuka, akomodatif, tetapi juga selektif. Dari satu segi, Islam terbuka dan akomodatif untuk menerima berbagai masukan dari luar. Tetapi bersama dengan itu, Islam juga selektif, yakni
tidak begitu saja menerima seluruh jenis ilmu dan kebudayaan, melainkan ilmu dan kebudayaan yang sejalan dengan ajaran Islam itu sendiri. Yang kelima, bidang pendidikan. Sama seperti bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan, Islam juga memiliki ajaran yang khas di bidang pendidikan. Dalam sejarah kebudayaan Islam, akulturasi operasional pendidikan Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis secara serasi dan seimbang. Islam memandang pendidikan adalah hak bagi setiap orang, laki-laki maupun perempuan, dan berlangsung sepanjang hayat. Di dalam Al-Quran terdapat berbagai metode pendidikan seperti metode ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, penugasan teladan, pembiasaan, hukuman, nasihat, dan lain-lain. Yang keenam, bidang sosial. Karakteristik ajaran Islam di bidang sosial bahwa Islam mengajarkan setiap manusia untuk hidup damai dan sejahtera. Di bidang ini, Islam menjunjung tinggi tolong-menolong, saling menghargai tentang hak dan kewajiban, kesetiakawanan, egaliter, tenggang rasa, dan kebersamaan. Menurut Brian S. Turner, dalam memahami fungsi sosial bagi masyarakat, para sosiolog agama menempatkan agama sebagai perekat sosial yang merekat potensi-potensi antagonistik antar individu atau sebagai candu sosial yang menekan konflik kepentingan antara kelompok-kelompok yang cenderung antagonistik. Demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.